Dua kasus besar mengguncang Indonesia dalam waktu berdekatan. Dari dugaan korupsi program makan bergizi gratis di Badan Gizi Nasional, hingga kasus pemerasan izin tinggal warga negara asing di Direktorat Jenderal Imigrasi. Pakar hukum pidana Universitas Trisakti bahkan menyebut, ini bisa menjadi sinyal bahwa korupsi masih mengakar kuat di Indonesia. Apa sebenarnya yang terjadi? Pakar hukum pidana Universitas Trisakti, Abdul Fikar Hajar, menilai terbongkarnya kasus dugaan korupsi di Badan Gizi Nasional dan Ditjen Imigrasi menunjukkan bahwa praktik korupsi masih sangat menjamur di Indonesia. Menurutnya, meski kondisi ini menunjukkan sisi gelap birokrasi, di sisi lain juga menjadi bukti bahwa upaya pemberantasan korupsi masih berjalan. Ia menegaskan bahwa keberhasilan pengungkapan kasus ini menunjukkan bahwa KPK dan Kejaksaan Agung masih aktif bekerja dalam menindak pelaku korupsi. Namun, Fikar juga mengingatkan bahwa korupsi seolah tidak pernah lepas dari ruang kekuasaan. Ia menyebut bahwa di setiap celah kekuasaan, sekecil apapun, selalu ada potensi penyimpangan. Karena itu, menurutnya, fenomena ini bukan sekadar persaingan antar lembaga penegak hukum, melainkan apa yang ia sebut sebagai musim panen pengungkapan kasus korupsi. Dalam waktu berdekatan, publik memang dikejutkan oleh dua kasus besar. Pertama, Kejaksaan Agung menetapkan sejumlah pejabat di Badan Gizi Nasional sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi program makan bergizi gratis. Dalam kasus tersebut, ditemukan dugaan penyimpangan dalam penunjukan mitra yayasan, serta indikasi pengadaan barang dan jasa yang tidak sesuai kebutuhan hingga dugaan markup harga. Tak lama berselang, Komisi Pemberantasan Korupsi juga menetapkan 8 tersangka dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan izin tinggal warga negara asing di Ditjen Imigrasi. Salah satu yang ditetapkan sebagai tersangka adalah Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. KPK menduga para pejabat tersebut menerima aliran dana dari praktik pemerasan yang mencapai sekitar Rp145,5 miliar sejak periode 2023 hingga 2024. Uang tersebut diduga berasal dari pengurusan visa, izin tinggal, hingga layanan keimigrasian lainnya bagi warga negara asing. Fikar menilai, rangkaian kasus ini justru menjadi pengingat bahwa lembaga pemberantasan korupsi tetap dibutuhkan. Menurutnya, keberadaan KPK dan Kejaksaan Agung harus terus diperkuat karena korupsi dapat muncul kapan saja selama ada kekuasaan dan kewenangan. Kasus BGN dan imigrasi kini menjadi sorotan publik dan memperkuat perdebatan soal integritas birokrasi di Indonesia. Di tengah pengungkapan kasus demi kasus, muncul pertanyaan besar, apakah ini tanda perbaikan sistem, atau justru bukti bahwa korupsi masih menjadi masalah lama yang belum selesai? Bagaimana menurut Anda? Tulis pendapat Anda di kolom komentar dan jangan lupa subscribe untuk update berita terbaru. Keputusan bisnis terbaik datang dari data, bukan tebakan. Mudah berlangganan Business Insight dengan subscribe with Google. Download aplikasi Kontan sekarang di App Store atau Play Store.